Oke, lanjut ya di part 2. Tadi di part 1 kita sudah bahas untuk metode analisanya. Jadi di sini teman-teman harus pahami benar-benar ya untuk memudahkan teman-teman dalam memahami di slide selanjutnya. Di slide kedua kita akan coba lebih dalam, namun sebelum lebih dalam saya akan sedikit jelaskan ya bahwa hierarki dan IADL itu nggak diatur di peraturan apapun. Jadi setiap organisasi atau setiap perusahaan pasti akan berbeda jika dibandingkan untuk formatnya ya. Tapi tujuannya sama, tetap untuk melakukan analisa dan melakukan pengendalian resiko, baik itu dari K3 maupun dari lingkungan. Jadi kalau perusahaan A dengan perusahaan B dibandingkan, tentu akan berbeda untuk formatnya. Tapi itu nggak ada masalah karena nggak ada peraturan apapun yang mewajibkan bentuk formatnya seperti itu. Semua peraturan apapun untuk format saya rasa pasti akan dibebaskan tergantung si perusahaan melihatnya efisien dan efektif yang mana seperti itu. Jadi nanti akan ada beberapa contoh ya yang teman-teman harus praktekkan di sesi-sesi akhir. Jadi menggunakan format gaji tunggal, jadi bisa diperhatikan lebih jauh. Nah, tadi kan kita bahas ya di hierarki formatnya bebas, nggak ada yang ngatur, semua perusahaan bisa berkreasi, tergantung efektivitasnya dilihat di sudut pandang yang berbeda dari setiap perusahaan. Nah, hierarki atau IADL itu nggak dibuat sekali, udah nggak, harus dilakukan review secara berkala ataupun insidental untuk memastikan apakah masih sesuai ya, analisa yang kita buat dengan kondisi aktual yang ada di lapangan. Kalau belum sesuai atau udah nggak sesuai, ya kita review atau kita revisi. Pertanyaannya, kapan sih harus dilakukan review secara berkala ataupun insidental? Bagi yang tahu bisa jawab ya di grup WhatsApp seperti itu. Ini pertanyaan yang pertama. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan sedikit latihan untuk melihat potensi bahaya yang ada di gambar ini. Jadi kita bisa lihat di gambar pertama ada orang ngebuang puing atau papan ya, yang kalau kita lihat di bawah nih banyak paku. Di sini kita bisa lihat ada unsafe action yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian orang tersebut berdiri di lantai 2 tanpa ada perlindungan atau guarding di sini. Jadi ada unsafe condition di sana. Kemudian kalau kalian zoom di sini, ini ada orang sedang ngebor dengan kabel yang terkelupas, berpotensi tinggi untuk terjadi arus pendek. Ditambah lagi di sini ada penyimpanan material flammable liquid tunjukkan dengan ada simbol api, logo api ya di sana. Jadi di sini ada unsafe action unsafe condition, ada unsafe condition juga penempatannya di sini berdekatan ya. Di sini juga ada orang ngelas, sangat beresiko juga. Di sini juga ada orang yang sedang merokok dekat dengan flammable, unsafe action, unsafe condition. Kemudian di sini juga penggunaannya sepertinya bambu ya untuk tiang-tiang penyangga. Di sini kurang recommended. Kalaupun untuk menaiki ke lantai 2 tidak diperbolehkan menggunakan bambu karena kita nggak tahu ya kekuatannya seberapa kuat. Akan lebih bagus, akan lebih ideal jika menggunakan scaffolding yang bisa kita assessment seperti itu. Kemudian di sini juga ada unsafe conditionnya, ada papan yang berserakan dan juga ada paku. Tidak ada lokasi khusus, tidak ada pembatasan atau informasi warning sign maksud saya. Di sini juga ada orang bekerja di confined space ya. Ini ada galian, saya sih belum bisa tahu galiannya sedalam mana. Tapi tetap saja jika ada galian harus ada guarding atau informasi atau warning sign di sini menggunakan safety line dan dijelaskan ada pekerjaan apa. Di sini juga ada pembakaran ya. Di sini juga berbahaya bagi pernafasan, bagi kesehatan. Kemudian kalau dilihat di sini ada penggunaan hoist, ada orang berdekatan dengan penggunaan hoist, entah di bawahnya ataupun di belakangnya. Dan kalau kita lihat di sini ada gambar garis 2 ya, garis 2. Kalau digambar sih biasanya garis tersebut menganalogikan ya atau merujuk terhadap gerakan benda
Nah, jadi bendanya ini nggak proper, nggak fix, nggak stabil saat dioperasikan. Jadi berpotensi untuk bisa beresiko untuk bisa terjatuh seperti itu. Jadi ada berapa tuh ya? Ada satu, ada dua, ada tiga, aduh sorry ke distract ya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12 sampai sini. Jadi ada 12 ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang melihat yang lain bisa diinformasikan ya. Potensi bahaya yang mungkin terlewat sama saya. Jadi karena gini, uniknya ketiga, setiap orang kan ini jatuhnya ke asesmen ya. Asesmen setiap orang pasti punya sudut pandang yang berbeda. Mungkin ada orang yang lebih detail, ada orang yang melihatnya secara general, ataupun ada orang yang melihat dari sudut pandang yang lain yang nggak terpikirkan. Jadi makanya untuk melakukan hiradisi atau asesmen akan lebih direkomendasikan untuk melibatkan berbagai pihak untuk bisa membuka sudut pandang yang beraneka ragam seperti itu. Nah, tadi kita sudah latihan ya. Sekarang kita coba buat latihan lagi tapi mandiri dari teman-teman. Di sini ada dua gambar. Silakan ya bagi yang nanti mau lihat bisa di pause seperti terlebih dahulu. Jadi konsepnya sama. Setiap kelas tunjuk satu orang perwakilan yang menjadi sukarelawan untuk bisa menjelaskan potensi-potensi bahaya apa aja yang ada di gambar ini. Ingat ya, ada unsafe action, ada unsafe condition. Coba disebutkan sebanyak-banyaknya, bisa menggunakan voice note ataupun di grup ketikan di WA ya. Tapi sih akan lebih enak kayaknya di WA tapi di edit gitu ya, dikasih tulisan nomor 1, nomor 2 misalnya, nomor 3, nomor 4. Jadi biar penjelasannya gampang seperti itu. Ini yang slide keduanya bisa dilihat sama ya penjelasannya, tapi orangnya harus berbeda. Jadi ada dua soal, orangnya harus berbeda, orang yang pertama dan orang yang kedua untuk menjelaskannya. Seperti itu ya. Jadi untuk part 2 sampai di sini dulu, nanti kita lanjut ke part 3. Sebelum lanjut part 3 jangan lupa ya pertanyaan saya. Oh ini, kapan hiradisi dan IADL harus direview secara berkala ataupun insidental? Bagi yang tahu bisa jawab dulu ya sebelum masuk ke part 3. Oke, ini aja part 2-nya. Saya kasih waktu mungkin 10 menit untuk bisa berdiskusi ya, atau bisa menjelaskan potensi-potensi bahaya yang ada di dua gambar tersebut. Oke, sampai sini, see you.